Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang bisa on cam, kameranya dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman PAI kelas 1C, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kalau di tempat saya suasana terik ya. Kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan studi Islam. Hari ini temanya aspek kesetaraan gender dalam Islam. Mari kita buka perkuliahan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kali ini kita akan membahas tentang keadilan dan kesetaraan gender dalam perspektif Islam ya. Sebelum kita mengupas bagaimana Islam memandang kesetaraan gender, terlebih dahulu kita akan mengetahui apa makna dari arti kata gender. Jadi gender itu berasal dari bahasa Inggris, artinya jenis kelamin. Kemudian ada juga yang mengatakan gender itu adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan jika dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Kemudian kalau Women Studies Encyclopedia menjelaskan bahwa gender itu adalah konsep kultural yang membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mental, karakter, emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di masyarakat. Nah, sedangkan menurut Mansur Fikih, gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial dan kultural. Jadi gender dan jenis kelamin ini berbeda ya. Kalau gender adalah sesuatu yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Kemudian secara umum gender ini untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya. Nah, kalau jenis kelamin itu digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari anatomi biologi. Nah, ini kalau di masyarakat, di Indonesia sendiri kan kita ini patriarki ya, jadi ada perbedaan peran, fungsi, tanggung jawab, sikap, dan perilaku sebagai konstruksi sosial dan budaya di Indonesia nih khususnya. Jadi kalau menurut masyarakat Indonesia, perempuan itu identik di sektor domestik ya. Domestik itu masalah rumah tangga, jadi urusan nyuci, nyetrika, masak itu urusan perempuan. Sedangkan laki-laki ini diidentikan bahwa laki-laki itu khusus di sektor publik, jadi pekerjaan laki-laki itu mencari nafkah di luar rumah gitu. Jadi perempuan di rumah, laki-laki keluar gitu ya, mencari kerja, mencari nafkah itu tugas laki-laki, urusan rumah tangga urusan perempuan. Kemudian perbedaan fungsi. Kalau ini secara konstruk budaya ya. Nah, jadi kalau istri itu kalaupun dia bekerja fungsinya hanya sebagai pencari nafkah tambahan, sedangkan laki-laki tetap sebagai pencari nafkah utama. Kemudian tanggung jawab di dalam keluarga, kalau suami atau laki-laki itu adalah sebagai kepala keluarga, sedangkan ibu itu di dalam rumah tangga adalah sebagai IRT atau ibu rumah tangga. Kemudian dari sisi sikap, nah diidentikan bahwa perempuan itu sikapnya itu feminim, kalau laki-laki itu maskulin gitu kan, harus kuat, harus bisa ngangkat beban, harus bisa gotong galon gitu kan. Kalau feminim ini ya lemah lembut gitu kan. Nah, sementara kalau dari sisi perilaku diidentikan kalau perempuan itu emosional, ragu-ragu, pasif, lemah gitu ya. Sedangkan laki-laki itu diidentikan orang yang rasional, tegas, agresif, dan kuat. Nah, sekarang kita bicara tentang kesetaraan gender. Jadi setara itu artinya semua orang itu punya status yang sama. Ya, tadi kita sudah membahas bahwa gender itu kan jenis kelamin ya. Jadi kalau kesetaraan gender itu adalah suatu sikap dan pandangan bahwa semua orang itu harus menerima perlakuan yang sama atau setara dan tidak ada diskriminasi berdasarkan identitas gender. Kemudian kalau keadilan gender
artinya adalah perlakuan yang adil ya bagi perempuan dan laki-laki dalam seluruh proses pengambilan kebijakan pembangunan, mempertimbangkan perbedaan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, dan hambatan sebagai perempuan dan laki. Nah, kemudian ini tadi kan keadilan ya. Kalau kesetaraan gender, artinya laki-laki dan perempuan ini bisa berkembang secara optimal, tidak terkendala oleh jenis kelamin. Sedangkan keadilan gender artinya adalah laki-laki dan perempuan ini punya perbedaan kebutuhan, dan kebutuhan itu harus dipenuhi. Nah, ini kalau contohnya misalnya begini, kesetaraan gender nih ya, laki-laki dan perempuan ini bisa berkembang tanpa terkendala jenis kelamin. Misalnya dalam memperoleh pendidikan, perempuan dan laki-laki punya hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Apalagi sekarang kan kalau di Indonesia ini sudah diatur dalam APBN dan APBD itu wajib belajar namanya. Wajib belajar 9 tahun kalau di Undang-Undang Sisdiknas. Kalau di APBD DKI, di undang-undang, kalau di daerah itu namanya Perda ya. Kalau di Perda Provinsi DKI contohnya, itu wajib belajarnya dia selama 12 tahun. Jadi kalau 12 tahun itu berarti sampai SMA ya. Nah, apa implikasi dari wajib belajar? Kalau wajib belajar itu sudah termaktub di dalam peraturan perundang-undangan, maka pemerintah wajib memberikan biaya pendidikan gratis gitu ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana implementasinya di lapangan. Benarkah pendidikan itu sudah gratis gitu kan? Kalau di khususnya di DKI ya, dia punya perda tentang sistem pendidikan. Jadi wajib belajar 12 tahun. Ini kalau kita lihat nih di Jakarta, baik SD, SMP, SMA itu yang dia wajib belajar itu yang mendapatkan alokasi dana gratis, SPP gratis itu hanya sekolah negeri. Gitu. Kalau sekolah swasta masih bayar SPP ya. Artinya kan wajib belajar itu belum menyeluruh gitu ya. Tetapi juga kita sebagai kalangan akademisi kita wajib mendorong pelaksanaan wajib belajar 12 tahun ini. Nah, misalnya kita melihat di lingkungan keluarga kita atau di lingkungan rumah kita gitu ya, tetangga kita ada anak-anak yang usia sekolah tetapi dia tidak sekolah ya. Kita sebagai warga negara yang baik, maka kita wajib gitu ya menyarankan. Kalau kita tidak bisa menyarankan, misalnya menegur orang tuanya, Bu, kenapa anaknya nggak sekolah gitu ya? Karena kan di Indonesia ini kan ada program wajib belajar gitu ya, artinya diprioritaskan kepada kalangan yang, jadi maksudnya tidak ada alasan, tidak ada biaya sehingga tidak sekolah, karena pemerintah sudah menjamin wajib belajar ini gitu ya. Jadi laporkan kepada aparat setempat jika ada anak-anak usia sekolah yang tidak belajar gitu ya. Nah, kemudian ini misalnya perempuan punya perbedaan kebutuhan dan kebutuhan itu harus dipenuhi. Contoh di dunia kerja, laki-laki dan perempuan sama-sama bekerja ya, tetapi kebutuhan laki-laki dan kebutuhan perempuan itu berbeda. Anak-anak itu biasanya melekatnya kepada siapa? Kepada ibu atau kepada ayah? Ibu. Nah, kepada ibu. Nah, jadi terutama yang punya anak balita ya. Kalau punya anak balita itu pasti nempel sekali dengan ibunya. Nah, ketika bapak-bapak bekerja, dia enjoy aja gitu ya kerja, dia hanya fokus kepada pekerjaannya. Tetapi ketika seorang perempuan bekerja, dia tidak bisa mengesampingkan perannya sebagai ibu. Apalagi dia misalnya baru melahirkan, kalau baru melahirkan itu kan anak perlu ASI ya. Dalam Islam itu kan ASI itu dianjurkan itu 2 tahun ya. Tapi kalau dari sisi medis misalnya ASI itu 6 bulan gitu ya. Tapi kalau dalam Islam itu dianjurkan itu 2 tahun untuk menyusui. Nah, ketika misalnya si ibu bekerja, biasanya cuti itu kan, ada yang tahu nggak cuti biasanya berapa bulan? Ada yang tahu nggak? 3 bulan. 3, ya. Biasanya cuti melahirkan itu 3 bulan ya. 3 bulan itu kalau perempuan yang pengen mengutamakan ASI-nya lebih banyak, kalau perempuan bekerja ya, kalau perempuan di rumah kan nggak masalah gitu ya. Nah, kalau perempuan bekerja biasanya dia ngambil cutinya itu kalau sudah mendekati hari perkiraan lahir. Misalnya dia kira-kira lahir di akhir bulan November. Nah, dia mungkin cuti
sekitar pertengahan November. Jadi nggak diambil lebih awal gitu, sehingga ketika bayinya lahir dia bisa lebih lama membersamai bayinya. Nah, tetapi yang jadi masalah ketika cuti itu habis, terus dia harus kembali bekerja, nah itu juga kan kalau di perkantorannya itu tidak menyediakan daycare gitu ya, terus ruang laktasi, ini menjadi satu masalah tersendiri gitu. Ada nggak nih yang di sini yang sudah menikah di kelas ini? Belum ya? Oke, berarti belum punya pengalaman ya. Nggak apa-apa, ini sebagai pengetahuan kalian gitu ya. Jadi perempuan itu kalau dia baru melahirkan, lagi masa menyusui, itu kalau ASI-nya tidak disalurkan kepada anaknya, itu bisa demam. Produksi ASI-nya itu melimpah, tetapi tidak diminum oleh bayinya, itu bisa bengkak dan bisa demam gitu ya, bisa sakit pokoknya. Dan lama kelamaan kalau ini kan biasanya dalam beberapa jam sekali itu bayi harus minum ASI gitu. Tapi kalau nggak diminum bayi, itu lama-lama produksi ASI-nya akan berkurang dan lama-lama terhenti. Sehingga kalau dia terhenti, si bayi ini tidak bisa mendapatkan ASI eksklusif gitu ya. Nah, jadi ini pengetahuan juga ya buat kalian ya. Nah, kembali kepada ini, bahwa perempuan itu punya kebutuhan yang berbeda dengan laki-laki dan harus dipenuhi di ruang kerja itu atau di perkantoran, itu sudah ada aturan dari pemerintah ya, sudah ada peraturan menteri bahwa harus ada ruang laktasi. Ruang laktasi itu misalnya si ibu di situ bisa menyusui atau kalau enggak pumping ya, pompa ASI gitu ya, sehingga nanti dan harus disediakan kulkas juga, jadi dia bisa simpen ASI-nya itu, botolnya itu di kulkas, bisa digosen misalnya ke rumah gitu kan, jadi tetap terpenuhi. Dan harus disediakan daycare gitu ya, harus ada daycare, karena perempuan itu kalau dia mau fokus bekerja, harus ada tempat penitipan anak. Daycare itu penitipan anak. Kalau tidak ada, dia akan kepikiran, konsen kerjanya nggak fokus karena dia kepikiran anaknya di rumah gitu ya. Sementara ya jadi nanti kalau kalian misalnya jadi pimpinan di satu perusahaan atau misalnya jadi kepala sekolah atau jadi menteri, pokoknya sekolah itu atau tempat bekerja itu harus ramah terhadap ibu ya. Jadi di setiap ruang publik, bahkan di mall sekarang kan sudah banyak ya, di mall, di misalnya kalau kalian naik transportasi laut kayak kapal itu dia juga sudah punya ruang laktasi gitu ya. Jadi ibu itu kan jangan misalnya lagi gadisnya semua tertutup rapat gitu ya, pakai jilbab yang rapi, begitu nikah ngablak kemana-mana, nyusuin di mana aja kan nggak boleh itu. Jadi aurat juga tetap harus ditutup. Nah, sehingga disediakanlah ruang laktasi baik di tempat kerja maupun di ruang publik. Nah, ini kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Jadi sama-sama kerja, tetapi kebutuhannya berbeda. Nah, biasanya kalau kebutuhan ibu itu terpenuhi, maka dia bisa memaksimal kinerjanya gitu ya. Pekerjaannya itu bisa lebih maksimal karena dia lebih fokus gitu. Anaknya ada di dekat dia, ada di kantor itu meskipun di ruang yang berbeda gitu ya. Tapi beda misalnya si ibu ini meninggalkan bayinya di rumah sementara dia bekerja, pasti itu kepikiran dan akhirnya pekerjaannya juga tidak terselesaikan dengan baik. Nah, ini kemudian misalnya yang simpel aja ya, fasilitas umum yang tidak terfikirkan oleh kita selama ini, misalnya toilet baik itu di kampus, baik itu di ruang publik gitu ya, di tempat umum gitu ya, itu berbeda kebutuhan toilet laki-laki dengan kebutuhan toilet perempuan itu berbeda. Misalnya kalau toilet perempuan itu sebaiknya dia punya ada semacam, kalau di mall itu kayak dinding setengah dinding gitu. Biasanya di belakang kloset gitu ya, itu untuk naruh tas gitu kan biasanya perempuan kalau pergi-pergi itu banyak perlengkapannya lah gitu ya. Nah, kalau laki-laki kan nggak perlu tempat begitu karena laki-laki kan nggak ada bawaan gitu ya, biasanya bawa badan aja gitu. Nah, terus di ruang toilet itu juga misalnya perlu ada cantelan gantungan baju. Cantelan gantungan baju, karena perempuan misalnya kalau mau cuci muka itu kan paling nggak
Kalau misalnya itu di ruang khusus dia bisa nyantelin jilbabnya, atau mau wudhu ada cantelan jilbabnya. Kalau laki-laki kan nggak perlu gitu. Jadi terdengar simpel, tetapi kebutuhan itu harus dipenuhi. Itu masalah yang simpel aja. Nah, kemudian bagaimana gender menurut pandangan Al-Quran? Al-Quran sendiri sebenarnya banyak ayat-ayatnya yang mengajarkan persamaan antara sesama manusia ya, baik laki-laki maupun perempuan, suku bangsa, apapun sukunya itu sama di mata Allah. Kemudian laki-laki perempuan itu sama ya. Nah, ini misalnya di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki, dari seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, jadi di sini ya, laki-laki dan perempuan, kemudian berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar semua saling mengenal gitu, dan tidak dikatakan bahwa suku mana yang paling bagus, tidak semua sama ya di mata Allah. Bahkan kalau kita mencermati lagi sejarah Islam, Islamisasi di Indonesia, masuknya Islamisasi di Indonesia itu dia lebih cepat diterima oleh masyarakat Indonesia Hindu karena menawarkan kesetaraan. Kita tahu dulu di Indonesia ini kan mayoritas beragama Hindu ya, dan kerajaan juga banyak kerajaan Hindu. Nah, itu kan ada kasta-kastanya. Yang paling bawah kasta Sudra misalnya. Itu karena dia rakyat jelata, maka dia tidak punya hak yang sama, tidak punya kesempatan yang sama dengan bangsawan pada saat itu. Nah, ketika Islam datang menawarkan persamaan bahwa di mata Allah tidak ada yang berbeda, mau laki-laki, mau perempuan, mau anak-anak, mau orang tua, mau budak, mau bangsawan, mau pegawai, mau misalnya pedagang, sama semua di mata Allah kecuali ketakwaannya. Jadi kesamaan inilah yang akhirnya membuat Islam ini cepat diterima di Indonesia. Kemudian, nah ada beberapa ayat lagi, misalnya dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56, bahwa perempuan dan laki-laki ini kedudukannya sama sebagai hamba Allah. Kemudian sebagai hamba Allah tentu saja tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi semuanya punya peluang yang sama untuk menjadi hamba yang ideal gitu ya. Dan diistilahkan sebagai orang-orang yang bertakwa. Nah, untuk mencapai derajat muttaqin ini tidak dikenal bedanya jenis kelamin, suku bangsa, etnis tertentu gitu ya. Nah, ini tadi di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang sudah saya bacakan tadi. Kemudian bagaimana Islam memandang kesetaraan gender? Di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 165 dan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30, ini disebutkan bahwa perempuan dan laki-laki itu adalah khalifah, pemimpin ya di bumi ini, dan kapasitas manusia adalah sebagai khalifah fil ard. Ini ditegaskan tadi di dalam kedua ayat dan kedua surat ini ya. Nah, kata khalifah ini tidak menunjuk kepada salah satu jenis kelamin tertentu. Jadi tidak disebutkan bahwa khalifah itu hanya laki-laki. Tidak. Jadi perempuan dan laki-laki punya fungsi yang sama sebagai khalifah fil ard. Ya, jadi kita punya kewajiban dan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Nah, ini banyak sekali ya contoh ayat-ayatnya ya. Nah, misalnya ada lagi di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172, perempuan dan laki-laki sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian awal dengan Tuhan, yakni ikrar akan keberadaan Tuhan yang disaksikan oleh para malaikat. Nah, sejak awal, jadi sejarah manusia dalam Islam ini kan tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin ya. Laki-laki dan perempuan ini sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama. Kemudian di dalam Quran surat Al-Isra ayat 70, Al-Quran juga menegaskan bahwa Allah memuliakan seluruh anak cucu Adam tanpa membedakan jenis kelaminnya. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 195 dan surat An-Nisa
ayat 124 serta Quran surat An-Nahl ayat 97. Nah, ini menyebutkan bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama berpotensi untuk meraih prestasi maksimum. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, jadi ini menjadi penyemangat juga nih buat kita semua ya, perempuan dan laki-laki. Kadang-kadang kalau kita perhatikan ya, mungkin kalian kan sekarang sudah di bangku kuliah. Waktu SD, SMP, SMA, atau misalnya di pesantren gitu, bisa nggak kalian bandingkan? Yang juara 3 besar itu banyakan laki atau perempuan? Siapa yang mau testimoni? Perempuan, Bu. Perempuan. Ada lagi yang lain? Perempuan lagi atau laki-laki? Laki-laki, Bu. Laki-laki, Ada juga Bu. laki-laki. Iya. Laki-laki, Bu, kayak Haji. Iya, Haji. Ya, jadi semua punya peluang yang sama gitu ya. Sepanjang dia tekun belajar, dia fokus gitu ya, maka tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, kadang-kadang yang pinter itu bisa kalah sama yang tekun. Nah, jadi bersyukurlah kalau kalian punya gen pintar gitu ya, tapi kalian tetap harus tekun, jangan menyepelekan. Misalnya merasa kalau mata kuliah ini mah gampang gitu kan, akhirnya berleha-leha dalam perkuliahan. Terus ada juga misalnya teman-teman yang merasa dirinya biasa-biasa aja, tetapi dia ingin menunjukkan saya bisa, dia punya manajemen waktu yang baik gitu kan. Akhirnya ternyata yang wisuda malah yang biasa-biasa aja gitu. Nah, jadi kadang-kadang itu karena kalau di bangku kuliah, ini kalian kan semester 1 nih ya. Halo, ada yang semester atas ikut di kelas semester 1 atau semua semester 1? Masih menyimak? Bu, sini, Bu. Ya? Satu semua, Bu. Semester 1 semua, Satu Bu. semua. Jadi nggak ada kakak kelasnya ya? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Ada, Bu. Nah, Dendi kan jadi berbeda ya. Kalau kalian di sekolah SD, SMP, SMA itu sudah ada misalnya nanti lulus semester tahun berapa, udah ada jenjangnya itu udah pasti. Tetapi kalau di perkuliahan semua tergantung kalian. Misalnya kalian sekarang sama-sama semester 1, tetapi ada yang rajin kuliah, terus setiap semester ngambil SKS-nya maksimal. Ada juga yang misalnya saya mau nyantai-nyantai dulu, akhirnya dia ya itu tidak memanage waktunya dengan baik gitu ya, kuliahnya nggak rajin, terus nilainya nggak maksimal, bahkan ada yang harus mengulang misalnya nih. Tapi saya yakin teman-teman di kelas 1C ini semuanya rajin-rajin dan mudah-mudahan semuanya lulus tepat waktu ya. Yang penting manajemen waktunya. Kalau di kuliah itu bukan siapa yang pintar, tapi siapa yang memanage waktu dengan baik. Karena banyak pengalaman, saya kan sudah 3 kali kuliah ya. Kalau kalian kan baru mau mulai 1 ini ya. Saya sudah 3 kali kuliah, jadi saya sudah bisa melihat teman-teman yang ada yang dia cerdas sekali dan idealis sekali. Misalnya dia mau menulis skripsi tentang tentang manajemen pendidikan atau misalnya tentang sejarah pendidikan Islam gitu ya, tetapi dia sangat idealis, dia mau sumber yang sangat bagus, terus udah gitu sekolah yang sangat elit, terus pembimbing yang terkenal sangat killer gitu. Dia ingin menunjukkan bahwa dia bisa. Ternyata keidealisannya itu akhirnya ya membuat dia lama gitu ya. Jadi kita kalau mau menyelesaikan kuliah juga ada strateginya. Misalnya kita harus punya time schedule. Semester 1 sampai 6 taruhlah kita fokus kuliah. Nanti selesai semester 6 kita harus sudah punya judul skripsi. Jadi sudah ada kan selama 6 semester itu misalnya kalian sudah ngikut mata kuliah macam-macam ya. Nanti kan ada kecenderungan. Oh, saya cenderung misalnya tertarik dengan pendidikan Islam. Pendidikan Islam baik itu dari manajemennya atau misalnya ada yang tertarik dengan sejarah pendidikan Islamnya. Jadi dia pengen ada juga yang tertarik dengan pemikiran tokoh pendidikannya dan lain sebagainya. Nah, selama kalian kuliah itu, kalau kalian sudah punya ketertarikan terhadap topik tertentu, itu bisa didalami gitu ya. Jadi sering-sering ke perpustakaan, baca judul-judul skripsi yang terkait, yang temanya seide dengan kalian gitu kan. Nah, jadi udah mulai punya time schedule tuh. Nah, kalau tidak punya time schedule nanti bisa-bisa ya itu karena kuliah itu melenakan ya. Melenakan itu maksudnya
kalau kita tidak punya manajemen waktu yang baik, kita bisa apalagi misalnya nanti kalian sudah berorganisasi, karena organisasi itu menyenangkan. Kalau kalian kan sekarang masih online ya, nanti kalau kalian sudah offline itu suasana di kampus itu kalau ini sungguh menyenangkan sekali pokoknya gitu ya, bertemu dengan banyak teman, bertemu dengan para profesor, menimba banyak ilmu gitu kan. Kemudian ketika di organisasi punya pengalaman baru gitu kan, berinteraksi dengan masyarakat. Nah, itu kalau kalian tidak punya manajemen waktu yang baik itu bisa sangat lama gitu kuliahnya. Nah, jadi ini tadi kembali ke sini ya. Kembali ke Al-Qur'an surat Ali Imran, An-Nisa dan An-Nahl ini bahwa perempuan sama-sama berpotensi meraih prestasi maksimum ya. Jadi tidak ada perbedaan. Gitu. Kemudian di dalam ketiga surat ini mengisyaratkan bahwa konsep kesetaraan gender yang ideal ini memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik itu dalam bidang spiritual, karir profesional, ini tidak didominasi oleh laki-laki saja atau perempuan saja. Jadi semuanya sama. Nah, sekarang kita mengenal apa sih peran perempuan ya. Nah, peran, tapi walaupun judulnya peran perempuan, laki-laki harus menyimak ya. Halo? Siap, Bu. Ya, Bu. Jadi, saya sering mengatakan kepada para perempuan, ya aktivis-aktivis perempuan, ketika bicara tentang gender, ketika bicara tentang kesetaraan, keadilan, gitu ya, jangan hanya berbicara di kalangan perempuan. Percuma, karena laki-laki juga harus tahu gitu kan, karena di dalam kehidupan itu kan kita berinteraksi antara laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki juga harus sadar gender gitu ya. Nah, sekarang kita bahas peran perempuan ini adalah perwujudan dari hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan seseorang. Nah, peran perempuan adalah pelaksanaan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh perempuan sesuai dengan posisi sosialnya. Jadi di dalam kehidupan perempuan ini punya beberapa peran ya. Jadi perempuan sebagai seorang istri, dia harus berbakti kepada suaminya. Di dalam ajaran Islam itu misalnya kan perempuan itu boleh beraktivitas atas seizin suami. Bahkan kalau mau keluar rumah juga harus ngomong sama suami gitu ya. Kalau suami nggak ngizinin ya nggak boleh keluar gitu ya kalau di dalam ajaran Islam. Nah, kemudian di rumah juga perempuan itu sebagai ibu. Nah, ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jadi, walaupun si perempuan ini bekerja, tetap dia tidak boleh mengesampingkan perannya sebagai ibu dari anaknya. Dan kemudian, perempuan juga sebagai anggota masyarakat. Jadi, perempuan ini kan apalagi misalnya dia sudah berpendidikan gitu ya. Nah, dia harus mengimplementasikan, mengaplikasikan ilmu yang sudah dia peroleh kepada anggota masyarakat. Bisa di lingkungan tempat tinggalnya, bisa di organisasi, misalnya aktif di berbagai organisasi, banyak melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan gitu ya. Nah, kemudian ini kurang satu ya. Jadi peran perempuan sebagai anak. Jadi walaupun sudah tua, sudah jadi istri, sudah jadi ibu, dia tetap adalah seorang anak bagi orang tuanya, dan kewajiban anak adalah berbakti kepada orang tuanya gitu ya. Nah, kemudian peran domestik. Jadi tadi yang di bagan tadi itu kan ada misalnya peran domestik ya. Itu tidak hanya dilakukan oleh perempuan, laki-laki juga bisa melakukan. Misalnya laki-laki juga bisa menyapu, laki-laki juga bisa masak gitu ya. Jadi sebagai laki-laki jangan terlalu manja, dikit-dikit mau dilayanin, mau minum aja minta diambilin, mau makan aja minta disediain gitu ya. Jadi laki-laki juga harus mandiri gitu kan, saling membantu lah. Jadi rumah tangga itu akan berjalan dengan baik kalau ada kerjasama di antara ibu dan ayahnya gitu ya. Misalnya nanti kalian sudah jadi suami istri ya, misalnya nanti sudah punya keluarga. Nah, laki-laki juga harus menghargai istrinya, harus membantu peran istrinya, karena pekerjaan rumah tangga itu tidak pernah habis. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu tidak pernah habis. Jadi, kalau misalnya kalian membantu istri melakukan pekerjaan domestik, istri juga akan lebih senang, selain lebih senang juga emosionalnya juga akan lebih baik, gitu ya. Karena kalau terlalu capek juga nanti kalau emosi, jadi kalau emosi
Kalau emosi ibu itu tidak stabil, itu biasanya ada yang jadi pelampiasannya. Itulah misalnya kita sering mendengar di berita-berita ya kekerasan terhadap anak gitu ya. Karena itu tadi si ibu ini sudah terlalu capek, malam kurang tidur misalnya menjaga anaknya, apalagi kalau masih punya balita ya, itu kan luar biasa. Punya bayi, itu kalau malam itu kan masih begadang gitu ya, sementara pagi juga masih harus menyiapkan sarapan, harus beberes rumah, dan kalau punya anak nggak pernah beres, nggak pernah rapih gitu. Jadi kalau misalnya bapak-bapak membantu menyapu sedikit gitu ya, atau bantu masak gitu ya, itu sangat membantu gitu ya. Jadi apa namanya si istri juga tidak terlalu stres gitu di rumah. Nah, jadi bisa dilakukan ya. Jadi peran domestik ini bukan hanya untuk perempuan, tapi peran domestik bisa dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki. Nah, siapa tahu nanti laki-laki yang ada di kelas ini mau apa namanya dapat beasiswa ke luar negeri gitu kan. Kan di sana nggak ada, amin ya, entah nanti beasiswa S2-nya atau S3-nya gitu ya. Atau nanti misalnya kalian diterima bekerja di luar negeri gitu ya dengan posisi yang baik gitu kan. Nah itu kan tidak ada yang melayani, tidak ada ibunya yang misalnya masakin, nggak ada pembantunya yang nyuciin gitu. Nah kalau kalian terbiasa melakukan pekerjaan domestik nih, kan bisa misalnya, apalagi sekarang masa pandemi. Masa pandemi ini beban perempuan itu lebih besar di rumah ya, apalagi misalnya perempuannya bekerja. Di samping dia melakukan peran domestik, dia juga tetap melakukan aktivitas pekerjaannya. Terus double lagi misalnya membantu PJJ anak gitu ya. Jadi pekerjaan perempuan itu double-double di masa pandemi. Nah, jadi mumpung masih pandemi seperti ini, hikmahnya adalah quality time dengan keluarga. Jadi misalnya nih ibunya lagi masak ya dibantuin ibunya. Terus laki-laki juga jangan malu nyapu halaman atau misalnya bantuin ibunya nyuci piring, pasti ibunya tambah sayang sama ini anak-anak laki-lakinya nih. Kalau perempuan udah otomatis ya biasanya ya. Saya minum dulu ya. Ya Bu, biasanya tapi. Ya. Nah, kemudian tadi peran domestik ya. Jadi laki-laki juga bisa melakukan peran domestik. Begitupun peran publik yang tadi itu, yang di bagian tadi itu diidentikan bahwa peran publik itu milik laki-laki. Nah, perempuan juga bisa melakukan peran publik itu. Perempuan bisa bekerja gitu kan, perempuan bisa menghasilkan karya terbaiknya gitu ya. Tetapi ya memang pilihan untuk beraktivitas di ruang publik atau domestik itu punya konsekuensinya tersendiri gitu ya. Kalau laki-laki, jadi beda loh. Kalau laki-laki di ruang publik memang dia sejak awal memang perannya di ruang publik. Tapi kalau perempuan memilih beraktivitas di ruang publik, dia harus punya tenaga 2 kali lipat, punya pikiran 2 kali lipat, dan yang jelas ya double-double gitu. Contoh nih, biar enak menganalogikannya. Misalnya suami istri bekerja, taruhlah sama-sama pulang jam 5 sore sampai ke rumah. Nah, ketika sampai di rumah, ini dalam kondisi misalnya dia berkeluarga dan punya anak nih. Ketika sampai ke rumah, bapak-bapak sampai ke rumah ngapain? Pulang kerja. Halo? Nonton TV, Bu. Nonton TV. Terus kira-kira ngapain lagi sampai rumah? Makan Bu. Main sama anak, Bu. Iya, main sama anak. Ini calon bapak yang baik nih. Terus? Kalau perempuan misalnya, ibu-ibu, dia sama-sama bekerja, terus pulang ke rumah dia ngapain? Masak. Ngurusin anak. Masak, ngurusin anak, lihat rumah. Melayani suami Bu. Melayani tuh. suami Bu. Suami, terus. Jadi secara teori sebetulnya kalian sudah tahu ya, tinggal prakteknya aja nih. Mudah-mudahan nanti ketemu jodoh yang baik ya. Iya Bu. Amin. Ya Allah. Sah Bu, sah. Jadi itu. Titik Bu, tahun depan Bu katanya mau duluan Bu. Ya nggak apa-apa, yang penting bertanggung jawab. Nah jadi itu ya kira-kira gambarannya. Jadi 2 orang, ada suami, ada istri, sama-sama bekerja, sama-sama capek, sama-sama bekerja di ranah publik, memberikan kinerja terbaiknya, memberikan pemikirannya gitu kan. Itu kan kondisinya sama-sama capek.
ya sama-sama capek. Terus sampai ke rumah, kalau bapak-bapak, ya itu tadi kan kalian sendiri tadi yang ngomong, ada yang nonton TV, ada yang ya bersantai, ada yang ngopi, ada yang ngerokok dan lain sebagainya. Sedikit sekali yang misalnya yang langsung ikut ngurusin anak gitu ya. Terus kalau perempuan, meskipun kondisinya sama-sama capek, dia kembali ke rumah itu dia pasti nggak tega. Lihat rumah berantakan, dia bebenah. Lihat anak belum makan, dia suapin. Lihat anak belum mandi, dia mandiin. Lihat dia nggak ada makanan, dia masih masak lagi. Terus masih tadi kata temennya tadi melayani suami lagi. Jadi double. Nah itu konsekuensinya gitu ya. Jadi ketika perempuan memilih untuk beraktivitas di ranah publik, maka dia harus siap secara mental, harus punya tenaga yang ekstra, harus punya tidak boleh sakit gitu ya. Tidak boleh sakit ini dalam tanda kutip, maksudnya kalau sakit itu kan itu sudah ini ya. Kalau memang saatnya sakit ya memang sakit, tapi paling tidak kita menjaga fisik kita bisa lebih berenergi, lebih fit lagi gitu ya. Karena ya itu tadi tuntutannya gitu. Nah, itulah sebabnya kenapa ini masalah peran perempuan, masalah kesetaraan gender, keadilan gender, ini juga perlu diketahui oleh laki-laki. Sehingga laki-laki itu punya empati gitu loh. Jadi minimal misalnya kalau di rumah, kalau istrinya lagi masak, ya dia megangin anaknya gitu kan. Kasihan kalau misalnya istrinya sambil gendong anak sambil masak, nanti anaknya bisa kecipratan minyak gitu kan, atau nanti anaknya bisa jatuh gitu kan. Itu walaupun terlihat hanya megangin anak, tapi itu sungguh pertolongan yang sangat luar biasa buat perempuan gitu ya. Nah itu tadi, karena pekerjaan di rumah tangga itu tidak pernah habis. Jadi kalau laki-laki ikut membantu urusan domestik itu akan semakin menambah keharmonisan di rumah tangga. Yakin deh. Jadi ini ilmu buat para laki-laki ya. Nah, kemudian kalau tadi kan peran perempuan secara umum. Nah, lalu bagaimana sih peran muslimah gitu ya? Sebagai muslimah kita punya panduan ya, sumber ajaran agama kita adalah Al-Quran, hadis. Jadi panduan dalam kehidupan kita selalu bersumber kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis ya. Kemudian nih, misalnya peran muslimah berbakti kepada orang tuanya. Tetap perempuan ini, meskipun dia adalah seorang istri dan ibu, dia juga punya orang tua yang harus dia perhatikan, ya. Tetap harus berbakti. Kemudian harus menjadi istri solehah, gitu ya. Meskipun di dunia kerja ya, kan di dunia kerja ini sekarang peran perempuan ini sudah banyak ya di segala bidang dan banyak juga yang menduduki posisi strategis sebagai pemimpin, sebagai manajer, sebagai apalah pokoknya yang sehingga kadang-kadang pendapatan perempuan ini bisa lebih besar daripada suaminya gitu. Nah, meskipun misalnya gaji istrinya lebih besar dari suami, nggak boleh seorang perempuan itu misalnya melawan suami atau misalnya tidak menghormati suami, itu tidak boleh. Tetap perempuan itu adalah seorang istri solehah yang wajib mentaati selama apa yang dikatakan oleh suami itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam ya. Jadi kita tuh harus saling menghargai, harus saling menghormati gitu ya. Harta itu bukan ukuran, harta itu bukan menilai seseorang itu derajatnya lebih tinggi atau lebih rendah, enggak ya. Jadi ini saran saya buat perempuan-perempuan di sini nanti ketika menjadi wanita karir yang lebih sukses dari suaminya misalnya, tetap harus menghormati suami. Misalnya mau beraktivitas kemana-mana, izin dulu sama suami. Mas, nanti saya mau ada kegiatan workshop ke Bogor misalnya, boleh nggak? Oh iya boleh. Nah kalau boleh baru gitu kan. Tetapi nggak boleh juga misalnya kita menelantarkan anak-anak gitu kan, karena peran perempuan adalah sebagai pendidik untuk anak-anaknya gitu ya. Jadi walaupun misalnya suaminya mengizinkan, kita juga punya naluri keibuan. Kita sendiri yang bisa memilah gitu ya. Jadi jangan samakan perempuan yang masih single dengan seorang ibu yang sudah punya anak-anak. Walaupun dia punya kesempatan, tetap prioritas adalah anak ya. Jadi karena masa anak-anak itu tidak akan lama. Ada saatnya anak-anak sudah tidak mau dipeluk. Ada saatnya anak-anak sudah tidak mau lagi dicium di depan umum gitu misalnya kan. Jadi nikmati saja gitu waktu punya balita ya, emang lagi repot-repot ya nggak apa-apa, dinikmati saja gitu, karena nanti ada saatnya mereka nanti dewasa dan perempuan bisa lebih mengembangkan karirnya gitu. Kemudian seorang muslimah harus menciptakan sesuatu yang positif gitu kan, kemudian harus pandai bergaul dengan masyarakat gitu, jangan jangan eksklusif gitu, jadi harus bergaul gitu ya.
Kemudian sebagai bagian dari masyarakat harus berperan aktif, ya bisa misalnya kalian berorganisasi atau misalnya aktif di pengurus RW atau misalnya sebagai anggota majelis taklim dan lain sebagainya, atau misalnya ada yang merasa punya kemampuan di bidang ekonomi, dia memberdayakan masyarakat sekitar atau dia berdakwah, apa saja sekecil apapun peran itu, sebagai seorang muslimah kita harus memberikan kontribusi yang terbaik untuk masyarakat kita. Nah, kemudian kalau kita lihat nih ya, review tentang bagaimana peran muslimah dalam lintasan sejarah, seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa Islam itu tidak membeda-bedakan antara perempuan dan laki-laki. Bahkan istri Rasulullah SAW saudagar perempuan ya. Beliau adalah saudagar yang sangat disegani pada masanya, sukses, kaya gitu ya. Bahkan Siti Hadijah ini adalah orang yang pertama kali mensupport dakwah Nabi. Hartanya yang berlimpah itu tidak menjadikan mereka hidup bermewah-mewahan, tetapi justru harta dari perniagaan ini digunakan untuk dakwah Rasulullah, digunakan untuk pengembangan agama Islam. Nah, kemudian ada Aisyah, ini juga istri Nabi Muhammad. Ini mereka si Aisyah ini dia diketahui seorang perawi ya, jadi banyak meriwayatkan hadis terutama yang berkaitan dengan kehidupan keseharian antara suami istri gitu ya. Kemudian dalam hal administrasi juga Aisyah ini juga sangat bagus gitu. Kemudian pada masa Khalifah Umar ada namanya As-Sifa, Al-Sifa. Al-Sifa ini adalah perempuan yang kalau sekarang itu istilahnya manajer ya, jadi manajer di pasar, namanya Al-Sifa. Jadi ini pasar besar di ibu kota. Nah, ada Nusaibah binti Ka'ab, ini juga adalah perempuan yang memanggul senjata ketika Rasulullah sedang berperang ya, perang Uhud. Kemudian kita kenal ada perawat muslimah pertama, namanya Rufaidah binti Sa'ad al-Islamiyah. Nah, ini perawat muslim pertama. Kemudian ada di masa jahiliyah juga ada namanya Al-Sifa binti Abdullah. Ini adalah seorang perempuan yang sangat bijak. Kemudian ada perempuan yang berperan dalam bidang sains, namanya Zubaidah binti Ja'far al-Mansur. Kemudian ada Insinyur Maryam, ini yang membuat astrolog di Aleppo. Kemudian ada Labana, dia ini punya kemampuan menyelesaikan beragam masalah matematika, dan banyak sekali tokoh-tokoh perempuan yang sudah terkenal di masanya. Nah, sekarang kita melihat apa sih isu-isu gender yang biasanya banyak mengemuka ya. Nah, jadi isu gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan perempuan dan laki-laki atau ada ketimpangan gender gitu. Kemudian kondisi ketimpangan ini diperoleh dengan membandingkan, jadi istilahnya itu Dasein Dasolon gitu ya. Jadi ada yang kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang sesungguhnya, kenyataannya itu kadang berbeda dengan harapan. Nah, ketidaksetaraan gender ini masih menjadi satu isu ya, karena meskipun banyak perubahan dalam beberapa dekade terakhir, tetapi isu gender ini tetap masih mengemuka ya, karena dianggap ada ketimpangan relasi, ada perbedaan akses, ada perbedaan partisipasi, perbedaan kontrol, perbedaan menerima manfaat pembangunan gitu ya, yang dipengaruhi oleh budaya dan kebijakan. Nah, jadi relasi atau kondisi laki-laki yang timpang ini biasa disebut sebagai isu gender. Ada beberapa data ya yang menunjukkan ketimpangan gender dalam bidang pembangunan. Ini data di Indonesia. Misalnya dari kesehatan, ini data tahun 2015 ya. Indonesia ini termasuk negara ASEAN dengan angka kematian ibu yang tertinggi. Jadi dari 359 per 100.000 kelahiran hidup. Kemudian ada kematian 305 orang per 100.000 kelahiran hidup. Nah, jadi kalau misalnya nanti nih para perempuan, insya Allah kan nanti menjadi ibu semua ya, ketika melahirkan, kadang-kadang nih yang orang-orang zaman dulu, misalnya entah nenek-nenek kita, entah tetangga-tetangga kita gitu ya, ini ada aja yang ngomong tapi kurang apa ya istilahnya ya, bahasa halusnya. Misalnya diomongin gini,
Kalau zaman dulu mah, kalau lahiran mah normal semua. Ini mah perempuan sekarang dikit-dikit sesar, dikit-dikit sesar. Pernah nggak kalian ngedengerin kayak gitu tuh? Ada yang pernah denger nggak? Misalnya pengalaman keluarga kalian gitu. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Iya. Pernah. Ya, jadi perempuan sekarang mah manja. Nggak mau susah katanya gitu kan, sesar, ada masalah dikit sesar. Kalau saya zaman dulu lahiran sampai 12 kali gitu kan, normal semua katanya gitu. Nah tapi jangan salah, jadi ya mungkin ada beberapa alasan ya, antara yang memilih sesar itu karena faktor kesehatan atau faktor lain walau alam gitu ya. Tetapi kalau dilihat dari masalah kesehatan ini misalnya nih ya, di tahun 2015 aja ada sekitar 359 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Oh ini yang tahun 2012, kalau yang 2015 sudah nurun nih. Dari 359 menjadi 305. Sementara di zaman kakek nenek yang dulu-dulu itu tingkat kematian ibu itu lebih tinggi. Gitu. Karena semua kan dulu via bidan ya. Bukan bidan apa? Dukun ya, dukun beranak gitu. Jadi nah dengan adanya sesar ini itu bisa diminimalisir gitu ya. Jadi si ibunya sehat, anaknya sehat gitu ya, lahir meskipun dengan sesar tetapi kehidupannya itu lebih banyak gitu ya, tingkat kehidupannya itu lebih banyak dibanding data kesehatan sebelumnya gitu ya. Memang zaman dulu banyak yang normal gitu, tetapi jangan lupa tingkat kematian ibu dan bayi juga banyak pada masa lampau kalau berdasarkan data gitu. Nah, jadi jangan mudah menjudge kalau kita tidak tahu. Siapa tahu memang ada masalah medis yang tidak memungkinkan perempuan itu untuk melahirkan secara normal gitu ya. Jadi mau dia melahirkan secara normal ataupun sesar itu sama gitu ya, sama-sama menyakitkan gitu ya. Perlu kalian tahu juga nih. Nah ini sebagai pengetahuan aja, kalau melahirkan sesar itu sakitnya lebih lama dibanding melahirkan normal. Kalau melahirkan normal, hari ini melahirkan, besok udah bisa jalan-jalan ibunya, udah bisa keluar rumah sakit. Tapi kalau melahirkan sesar, seminggu itu masih terasa, bekas jahitan itu masih ngilu, itu masih sakit gitu ya. Jadi pemulihannya juga lebih lama. Oke, kita lanjut ke masalah pendidikan. Nah, angka partisipasi murni laki-laki pada tingkat perguruan tinggi masih rendah, kemudian angka harapan lama sekolah perempuan masih rendah. Ini isu di bidang pendidikan. Kemudian isu kekerasan terhadap perempuan. Ini datanya masih data tahun 2016 ya. Jadi 1 dari 3 perempuan usia 15 sampai 64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik atau kekerasan seksual sepanjang hidupnya. Nah, ini juga satu pendidikan ya buat kalian, laki-laki terutama, meskipun nanti kalian sudah punya istri, sah gitu ya, tetapi tetap ketika ingin melakukan hubungan, itu harus sepersetujuan istri. Pamit gitu ya, mama aku kepengen loh gitu. Ini pengetahuan ya. Jadi jangan langsung memaksakan kehendak gitu ya. Karena kan perempuan juga misalnya kayak tadi itu, karena beban di rumahnya sudah capek gitu ya, sehingga perempuan juga punya hak untuk menikmati gitu ya. Jadi jangan laki-lakinya doang, tapi perempuan juga berhak untuk menikmati. Jadi sama-sama siap gitu. Nah, jadi tidak ada kekerasan fisik gitu ya, tidak ada kekerasan seksual. Kemudian 1 dari 10 perempuan mengalami kekerasan dalam 12 bulan terakhir. Nah, kekerasan ini macam-macam ya, baik itu verbal maupun kekerasan fisik gitu. Kemudian isu perkawinan anak. Nah, ini masih data 2016, sekitar 22,4%. Suara saya masih bisa diterima dengan baik ya? Masih bisa, Bu. Masih, Ya, Bu. Banyak-banyak, Bu. Masih, Bu. Soalnya background saya lagi ramai juga. Oke, perkawinan anak. Nah, sekitar 22,4% perempuan ini usia 20-24 tahun yang pernah kawin menikah pertama kali itu di bawah usia 18 tahun. Kemudian ada 1,1% menikah pertama kali sebelum usia 15 tahun, berarti masih anak-anak banget ya. Nah, itulah kenapa di Indonesia ini diatur batas minimum perempuan menikah itu sekitar 19 tahun ya kalau yang terbaru itu. Kemudian jangan salah juga, di masa pandemi ini saya pernah mengikuti webinar tentang pernikahan anak. Kan masa pandemi ini udah berjalan hampir 2 tahun ya.
dampak pandemi ini terutama di sektor ekonomi ini sangat tinggi. Banyak orang-orang yang bekerja di sektor non formal seperti pedagang, kemudian yang relatif stabil itu hanya PNS. Pengusaha bahkan itu juga mengalami kerugian yang banyak ya, dan banyak proyek-proyek yang nggak jalan gitu. Jadi pokoknya intinya ekonomi ini berdampak kepada banyak warga Indonesia gitu ya. Nah, sehingga terutama di wilayah perdesaan atau di daerah gitu ya, yang ini akhirnya mereka memutuskan anak itu dinikahkan lebih cepat gitu. Karena kalau anaknya menikah, diharapkan dia mengurangi beban keluarga, beban ekonomi keluarga. Karena setelah anak menikah kan jadi tanggungan suaminya. Ini ada ininya, datanya, bahwa di masa pandemi ini pernikahan usia dini ini lebih banyak terjadi. Kemudian isu ekonomi. Nah, di tahun 2014 kontribusi perempuan sebesar 35,53% untuk sektor perekonomian. Kemudian isu ekonomi yang lain, tingkat pengangguran perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, terutama SMA dan SMK. Kemudian partisipasi angkatan kerja perempuan sebanyak 50,89%, dan laki-laki itu ada 82,51%. Ini data tahun 2017. Terutama di masa pandemi ini ya, kalau secara kasat mata aja, karena laki-laki atau kepala keluarga banyak yang sebagian itu kalau melihat pemberitaan itu kan banyak yang di PHK, banyak yang kalau yang non formal itu banyak yang nggak jalan. Contoh kecil nih ya, di kampus. Sayangnya kalian belum pernah ke kampus, tapi udah pernah lihat kampus belum ini? Sudah, Bu. Sudah ya? Nah, kalian pernah ke Jalan Pesanggerahan itu nggak? Yang di samping Tarbiyah itu? Pernah, Bu. Sering. Tapi udah dikunci kan? Dan ada pintu kecil itu dikunci kan? Terus pintu... pintu Doraemon deh, Bu. Oh, jadi kan sekarang cuma satu pintu ya, pintu yang di sebelah ujung sana. Nah, tadinya di samping Jalan Pesanggerahan itu ada pintu kecil namanya pintu Doraemon. Kenapa pintu Doraemon? Karena dianggap pintu serba ada. Jadi kalau keluar dari pintu itu semua jajanan ada. Kalau dulu itu di sepanjang Jalan Pesanggerahan itu banyak jajanan, banyak makanan, banyak tukang fotokopi, banyak jualan jilbab, baju-baju, ATK, pokoknya semua kebutuhan ada di situ dengan harga mahasiswa. Nah, sejak pandemi ini, karena untuk memutus mata rantai penyebaran COVID, akhirnya kan ada WFH ya, kalau pegawai atau dosen itu kan namanya WFH, work from home. Kalau mahasiswa kan LFH, learn from home gitu kan. Nah, ini kan berdampak gitu ya secara ekonomi buat para pedagang. Gitu kan, mahasiswa nggak ke kampus. Terus ini juga kos-kosan pada tutup. Di sana itu di Ciputat itu udah banyak itu kos-kosan, bukan di Ciputat aja, hampir di semua kampus di Indonesia selama hampir 2 tahun ini kan tidak ada mahasiswa yang ngekos ya. Nah, sementara mungkin pendapatan bapak kos ya dari situ gitu kan, akhirnya ya udah banyak yang dijual gitu, kos-kosan pada dijual, terus pedagang-pedagang pada tutup ya. Bayangkan 2 tahun nggak punya income gitu kan. Nah, itu aja dari sisi ekonomi ya, yang terlihat di depan kita gitu. Nah, dengan adanya dampak ekonomi ini, banyak perempuan-perempuan yang akhirnya maju ya, membantu suaminya. Perempuan yang tadinya di sektor domestik di rumah aja, yang suaminya bekerja di luar rumah gitu ya sebagai pencari nafkah utama. Namun karena masa pandemi ini akhirnya banyak terdampak secara ekonomi, akhirnya saya lihat nih ada tren positifnya. Contoh misalnya ibu-ibu yang punya kemampuan masak, dia buka online, dia jual kue, dia jual sayur matang gitu kan, atau misalnya dia bikin prakarya dijual atau apalah gitu ya. Akhirnya ya lumayan menambah income keluarga juga kan gitu. Nah, jadi sebetulnya perempuan ini kalau diberi kesempatan mereka bisa maju gitu ya, bisa menopang ekonomi keluarga gitu. Makanya tadi di awal saya kemukakan bahwa sektor domestik dan publik itu sama-sama bisa dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki gitu ya. Yang penting
ketika di dalam rumah tangga ada kerjasama yang baik, ada pengertian di antara suami dan istri gitu. Maka insya Allah semuanya bisa berjalan berbarengan gitu. Kemudian kita ke bidang lain, isu gender yang lain, misalnya partisipasi perempuan di pengambilan keputusan, baik itu di eksekutif, legislatif maupun yudikatif ya. Kalau legislatif ini di bagian DPR. DPR RI, DPRD, kalau eksekutif ini pemerintahan, kalau yudikatif itu biasanya yang bagian kejaksaan, Mahkamah Agung, pengadilan dan lain-lain, itu yang bagian pengadilan itu biasanya disebutnya yudikatif ya. Nah, ini data, misalnya data terakhir periode 2014-2019. Jadi keterwakilan perempuan di DPR ini mengalami penurunan dari 17,86%. Ini periode 2009 sampai 2014. Terus dia turun, komanya turun nih, dari 0,86 turun ke 17,32 pada periode 2014-2019. Nah, kemudian pada periode berikutnya 2019 sampai 2024 ada 118 dari 575 orang anggota DPR RI atau sekitar 20,52% adalah perempuan. Gitu. Kemudian ini partisipasi dalam pemanfaatan dana desa rendah. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, kadang-kadang ada yang salah tangkap nih. Kenapa misalnya perempuan ini harus affirmative action? Affirmative action di dalam di dalam pemilihan misalnya ya, di partai politik perempuan itu misalnya dalam 30% itu harus ada perempuannya, atau misalnya di nomor urut calon anggota DPR nomor urut 1 sampai 3. Nah, setiap 3 orang ini harus ada 1 perempuan. Terus di partai politik juga 30%-nya harus ada perempuan. Kenapa begitu? Karena start kita beda. Start laki-laki dan perempuan beda. Kalau laki-laki kan memang dari dulu dia kesempatan pendidikan dia lebih maju. Pekerjaan memang dia dari dulu di ruang publik gitu kan. Nah, sementara perempuan itu kan baru sekitar kalau gaung-gaung gerakan pemberdayaan perempuan itu baru di tahun 1928-an gitu ya, ketika awal terjadinya Kongres Wanita Indonesia yang pertama gitu. Nah, jadi ya itu perlu affirmative action. Kemudian ini misalnya dalam pemanfaatan dana desa, nggak usah dana desa deh, dalam ini pengambilan keputusan di tingkat RT RW, misalnya di rapat warga, biasanya di rapat warga dilibatkan nggak perempuannya? Di mana di tempat kalian? Kenapa tadi, Bu? Misalnya rapat RT atau rapat warga atau rapat desa gitu, perempuannya dilibatkan nggak? Dilibatkan, Bu. Dilibatkan, Bu. Nah, ya alhamdulillah kalau begitu ya sudah ada kemajuan gitu ya. Iya. Kadang-kadang nih banyak juga di tempat lain yang ketika rapat desa atau misalnya rapat pemilihan RT ini perempuannya nggak dilibatkan, jadi cuma bapak-bapaknya doang gitu kan. Nah, padahal kan di dalam lingkungan itu hanya perempuan lah yang tahu apa kebutuhan perempuan gitu. Jadi perlu pelibatan perempuan. Nah, kesetaraan gender di Indonesia. Jadi bisa dikatakan walaupun dibanding misalnya kayak Pakistan gitu ya, alhamdulillah perempuan Indonesia sudah lebih maju. Atau misalnya seperti di Saudi Arabia gitu kan, di Arab itu baru beberapa mungkin setahun terakhir ini aja perempuan bisa nyetir gitu kan. Jadi ya meskipun bisa dikatakan keadilan atau kesetaraan gender di Indonesia ini belum maksimal, tetapi dibanding dengan di tempat lain ya lebih alhamdulillah kita gitu ya, dibanding di Pakistan terjadi banyak kekerasan terhadap perempuan gitu ya, tingkat partisipasi perempuan di parlemen juga sangat rendah gitu. Kalau di Arab misalnya perempuan terbatasi di ruang publik gitu ya, dia harus misalnya harus didampingi muhrim, terus untuk nyetir aja baru-baru ini aja kan perempuan boleh nyetir misalnya. Kemudian di mana lagi? Biasanya di negara-negara Islam sih ya. Nah, jadi ya alhamdulillah tetap kita ambil positifnya gitu ya, kita masih bisa menikmati pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi ya perempuan-perempuan ini kan. Nah, jadi maksimalkan dan manfaatkan kesempatan ini. Ini misalnya
dalam bidang pendidikan, masyarakat Indonesia masih mendahulukan anak laki-laki untuk menempuh pendidikan tertinggi dibanding dengan anak perempuan. Pernah ada penelitian dari PPIM, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat, tapi ini penelitian lama ya. Jadi ada salah satu pertanyaannya itu, jika kemampuan keluarga hanya menyekolahkan satu anak, sementara dia punya anak laki-laki dan perempuan, yang mana yang Anda prioritaskan untuk mendapatkan pendidikan? Tebak nggak jawabannya apa? Ada yang tahu jawabannya nggak? Kira-kira masyarakat jawabnya apa? Laki-laki. Laki, karena kan kita kebudayaan di Indonesia ini masih patriarki banget ya. Jadi laki-laki itu dianggap calon kepala keluarga, maka kalau keluarganya kurang mampu, jadi yang diprioritaskan laki-laki karena perempuan nanti ikut suami gitu, kira-kira pola pikir masyarakat. Nah, tetapi sekarang harusnya sih dengan adanya kebijakan wajib belajar 12 tahun, ya harusnya tidak ada gitu ya yang tidak bersekolah gitu, semuanya harus bersekolah gitu. Tinggal ini aja, merata nggak kebijakan itu terimplementasi dengan baik nggak? Karena akhir-akhir ini ya beberapa tahun belakangan ini kan sistem zonasi namanya ya, sekolah itu kalau daftar sekolah itu pakai sistem zonasi. Jadi dilihat KTP-nya, dia domisilinya di mana. Saya pernah soalnya 2 tahun yang lalu mau daftarin anak saya sebelum pandemi. Kebetulan domisili saya, tempat tinggal saya itu dekat sekali dengan sekolahnya. Tetapi karena KTP saya, kakak saya masih di rumah yang lama, akhirnya dianggap zonasi saya jauh dengan sekolah gitu. Nah itu kira-kira. Terus udah gitu tuaan umur yang diterima di sekolah negeri biasanya tuaan umur, ada yang misalnya 8 tahun, ada yang 9 tahun gitu kan yang masuk SD. Nah akhirnya yang umurnya kecil-kecil misalnya masih 6 tahun, ya mau nggak mau ke sekolah swasta gitu. Ya kalau misalnya semua warga Indonesia ini punya ekonomi yang bagus, ya mungkin bisa punya banyak pilihan gitu kan, tetapi sayangnya kan tidak semua merata ya kesejahteraan di Indonesia ini gitu ya. Jadi harusnya sih pemerintah bisa lebih banyak lagi lah jangkauan untuk wajib belajarnya gitu, sehingga semua anak Indonesia ini mendapatkan pendidikan yang layak ya, dengan kualitas pendidikan yang terbaik gitu kan. Oke, kita lanjut lagi. Salah satu sebab ketidaksetaraan gender adalah pengaruh nilai-nilai sosial budaya di masyarakat. Jadi ideologi gender yang berlaku di masyarakat ini mengakibatkan terjadinya dominasi satu pihak sehingga menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini menyebabkan kedudukan perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki. Sekarang ini ada loh namanya pemikiran baru ya. Kalau nggak salah mereka ini bikin organisasi namanya laki-laki baru. Jadi laki-laki baru ini adalah laki-laki modern yang pemikirannya itu ya ini tadi, dia kesetaraan dan keadilan gendernya ini sudah melekat di implementasinya gitu ya. Jadi tidak patriarki lagi gitu. Jadi ketika dia ya contoh kalian gini ya, sudah mendapatkan pendidikan tentang kesetaraan gender, akhirnya sadar gender gitu ya, ketika nanti berumah tangga misalnya kalian juga tidak segan untuk memberikan kesempatan kepada istrinya, misalnya istrinya pengen lanjut sekolah ya dipersilahkan, karena perempuan yang terdidik itu nanti imbasnya kembali kepada keluarga gitu ya. Contoh kecil nih, ilmu pendidikan itu kan berkembang ya. Kalau orang tua zaman dulu atau guru zaman dulu itu mendidik anak-anak itu dengan kekerasan, walaupun kekerasan itu sebenarnya mendidik. Misalnya kalau di sekolah, kalau terlambat sekolah, kalian pasti nggak pernah ngerasain. Dulu kita misalnya tangan ditadahin, terus dipukul pakai mistar, tuh penggaris yang dari kayu panjang gitu kan, atau misalnya disuruh pokoknya ya dicubit di ini gitu ya. Tapi itu dalam rangka mendidik sebenarnya. Tapi kalau sekarang jangan coba-coba diberlakukan di sekolah. Kalau nggak nanti gurunya dipolisiin sama wali murid gitu kan. Terus kalau dulu misalnya orang tua di rumah mendidik anaknya dengan kalau sekarang mungkin disebutnya kekerasan ya, misalnya dipukul atau dijewer gitu kan. Kalau sekarang nggak boleh, anak-anak bahkan bisa melaporkan ke Komnas Anak gitu ya.
bisa juga kena undang-undang KDRT, bisa juga kena undang-undang perlindungan anak gitu ya. Jadi sekarang nggak bisa dengan kekerasan lagi gitu. Di samping menurut studi-studi parenting itu katanya kalau anak-anak dibentak, terutama usia-usia batita atau balita gitu ya, sedangkan dia sedang dalam sel-sel otaknya itu sedang berkembang gitu ya, kalau dia bentak, nah itu menyebabkan ada sel dia yang terputus yang menyebabkan dia tidak berkembang secara optimal. Nah itu ilmu-ilmu parenting kekinian gitu ya. Jadi banyak ilmu parenting yang ternyata pendidikan yang dilakukan oleh orang tua dan guru zaman dulu itu sekarang sudah beda zaman dan ya ada yang perlu diperbaharui gitu ya. Nah itu tadi, jadi kalau perempuan itu dia sebenarnya pendidikan tidak hanya misalnya harus di sekolah formal ya, tidak misalnya dia harus S2, S3, enggak juga. Tapi pendidikan bisa di mana saja, bisa di tempat non formal gitu ya, atau misalnya dia aktif di majelis taklim, ikut-ikut kajian gitu kan, ikut-ikut bahkan secara online gitu ya, misalnya lihat ceramah-ceramah di YouTube, itu bisa juga gitu. Jadi pendidikan bisa di mana saja dan bisa dari mana saja gitu. Nah, ini data tentang gender juga bagaimana posisi kesetaraan gender Indonesia ya dibanding dengan 10 besar negara di Asia. Jadi yaitu yang saya bilang tadi, jadi kita masih harus bersyukur walaupun belum maksimal, tetapi kita termasuk dalam 10 besar kesetaraan gender di Asia. Nah, jadi skor kesetaraan bidang ekonomi Indonesia ini hanya sedikit di atas rata-rata skor global. Nah, cuma pemberdayaan politik di Indonesia ini masih di bawah rata-rata dunia. Nah, ini misalnya yang nomor 1 kesetaraan gender yang cukup maju itu ada di Filipina. Peringkat dunianya dia ada di peringkat 10. Kemudian negara kedua itu diraih oleh Bangladesh. Kemudian peringkat ketiga Mongolia. Peringkat keempat negara Laos. Peringkat kelima Singapura. Padahal Singapura ini negara yang sangat kecil ya. Kalau di peta itu cuma kecil banget dibanding luasnya Indonesia. Kemudian Vietnam, ini peringkat ke-6, Thailand peringkat ke-7, Myanmar peringkat ke-8, dan Indonesia di peringkat ke-9. Sedangkan kalau peringkat dunia kita ada di posisi ke-84. Gitu ya. Jadi ya masih lumayan lah, masih 9 besar ya kalau di Asia. Masih menyimakkah? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Kalau masih menyimak, saya terusin nih. Data tentang kesetaraan gender di Indonesia. Nah, jadi ada sensus penduduk terakhir. Sensus penduduk kita ini kan tahun 2020 ya yang dirilis oleh BPS. Populasi di Indonesia ini ada 270,2 juta jiwa. Nah, sedangkan 49,42% adalah perempuan. Jadi banyakan mana nih? Jadi penduduk Indonesia banyakan perempuan apa laki-laki? Laki-laki. Wah, Ayo. Perempuan, Bu. Perempuan, Bu. Itu ada yang mungkin Perempuan, Bu. Perempuan. Korea. Laki-laki, Bu. Kan Laki, Bu. 100%. 100% dikurang Laki-laki, Bu. 49,42. Laki-laki. Jadi di Indonesia. Tapi enggak Salah tadi. semuanya laki-laki, Bu, 50%-nya, Bu. ini perempuan, 49% perempuan. Berarti laki-laki itu kan di atas 50% kan? Nah, ini BPS terakhir loh. Sensus penduduk terakhir tahun 2020. Nah, jadi kalau banyakkan laki-laki berarti nih tidak ada alasan buat laki-laki untuk berpoligami. Sorry, ini joke. Karena kan laki-laki biasanya tuh andalannya katanya untuk menyelamatkan perempuan lebih banyak dari laki-laki katanya. Ternyata data BPS sensus penduduk 2020 yang banyak itu laki-laki gitu. Nah, jadi ya satu aja cukup ya. Kemudian Siap, Bu. berdasarkan Ya Allah, Bu. ya Bu, satu aja belum dapat gitu ya. Nah, ini berdasarkan indeks kesetaraan gender yang diterbitkan oleh UNDP, tingkat kesetaraan gender di Indonesia ini masih rendah. Jadi Indonesia ada di peringkat 103 dari 162 negara. Di atas 100 kita nih. Kemudian di kalangan negara ASEAN, posisi Indonesia ada di peringkat ketiga terendah.
Jadi realita di lapangan ini bahwa perempuan masih tertinggal di belakang laki-laki, baik di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga keterwakilan dalam politik. Ngelihatnya gampang aja sih, misalnya nih, kalau di bidang kesehatan, leader-leadernya itu perempuan apa laki-laki sih misalnya? Menterinya laki-laki. Terus yang eselon-eselon satunya perempuannya berapa orang gitu kan? Nah, ini yang menunjukkan bahwa posisi perempuan ini belum banyak lah gitu ya di posisi pengambil kebijakan. Kemudian di tingkat pendidikan misalnya, bagaimana cara ngelihatnya? Ya dilihat di jajaran pengambil keputusannya, menterinya laki-laki, terus dirjen-dirjennya yang perempuan berapa orang, direktur-direkturnya berapa orang yang perempuan gitu kan. Terus keterwakilan dalam politik, tadi datanya udah ada ya, jadi perempuan itu belum 20%-an gitu kan. Sementara targetnya kan cuma 30%, jadi 30% juga nggak nyampe. Nah, tetapi yang perlu saya tekankan di sini untuk para perempuan, khususnya nih, yang ada di kelas ini, jadi walaupun kita mengedepankan misalnya affirmative action, menuntut perempuan bisa beraktivitas dan bisa di posisi pengambilan kebijakan, di posisi-posisi strategis, tetapi kita tidak boleh mengemis gitu ya. Jadi tunjukkan kinerja terbaik perempuan. Jadi jangan hanya minta affirmative action, tetapi kita juga punya stok SDM yang berkualitas gitu kan, yang bisa bersaing dengan laki-laki gitu ya. Jadi bukan hanya menempatkan perempuan sebagai jatah gitu, nggak boleh begitu. Jadi kita harus mempersiapkan diri gitu ya, sehingga ketika kita punya kesempatan kita pantas di posisi itu gitu ya. Misalnya dari skill, dari pendidikan, dari pengalaman gitu. Jadi perempuan harus siap gitu. Jadi misalnya ada posisi sebagai direktur, tetapi ternyata kualifikasi perempuannya tidak memungkinkan, ya nggak bisa bersaing juga gitu. Jadi jualannya itu harus inilah gitu, harus qualified gitu. Jangan cuma modal tampang doang gitu, karena perempuan itu tidak cukup hanya cantik, tapi perempuan juga harus smart gitu. Nah, ketimpangan gender di Indonesia berkaitan dengan timpangnya akses partisipasi, kontrol, kesempatan memperoleh manfaat antara perempuan dan laki-laki, kemudian nilai patriarki, konstruksi sosial di masyarakat, gitu. Ini di antaranya. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan kesetaraan gender? Yang pertama, hentikan segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan. Jadi ini nanti ketika kalian jadi orang tua, punya anaknya laki-laki dan perempuan, beri kesempatan yang sama. Misalnya anaknya laki-laki di S3-kan gitu kan, anak perempuan juga harus sampai S3. Atau misalnya kemampuan keluarga sampai S1, ya nggak apa-apa, tapi sama gitu ya. Jadi anak laki-laki S1, anak perempuan S1, punya kesempatan yang sama gitu. Jangan diskriminasi, misalnya, anak laki-laki saya biayain sampai S3, anak perempuan cukup sampai SMA, nggak boleh begitu, gitu, harus sama ya. Kemudian menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap semua perempuan. Jadi jangan melecehkan, jangan eksploitasi ya. Ini soal pelecehan dan eksploitasi seksual ini sekarang di UIN Jakarta sedang menggodok draft SOP, Sistem Operating Procedure tentang pencegahan kekerasan seksual di kampus. Jadi tidak boleh melakukan tindakan pelecehan ya, baik berupa verbal, tindakan gitu kan, bahkan pandangan juga kalau melecehkan itu nanti bisa terkena pasal dalam SOP pencegahan kekerasan seksual di kampus UIN gitu ya. Nah, kemudian memberikan kesempatan kepada perempuan untuk memimpin baik di tingkat paling awal misalnya di keluarga, kemudian dalam bidang politik, ekonomi, publik. Nah, misalnya kalau di lingkungan kalian kan lingkungan mahasiswa, nggak usah jauh-jauh. Misalnya pemilihan ketua kelas. Kalian istilahnya ketua kelas atau koordinator? Koordinator kelas ya? KM. Koordinator mahasiswa. Nah, Iya, Bu. jadi misalnya, Iya, Bu. kalau pemilihan itu diberi kesempatan yang sama. Jadi calonnya itu ada calon laki-laki, ada calon perempuan gitu. Jadi ya nanti kita lihat bersaing secara gentle, penghitungan suara misalnya. Calon perempuan dapat berapa suara, calon laki-laki dapat berapa suara gitu ya. Ya nanti
Kalau yang perempuan lebih besar ya dia yang jadi KM-nya. Kalau laki-laki lebih besar ya dia yang KM-nya gitu kan. Terus nanti di tingkat universitas ada pemilihan pemilu raya, misalnya pemilihan mahasiswa untuk milih presiden BEM, baik itu tingkat fakultas maupun tingkat UIN. Ya perempuan juga harus maju gitu. Jangan, karena contoh di tarbiyah nih ya, tarbiyah ini kan calon guru. Yang banyak mahasiswanya itu biasanya perempuan kan. Kalau misalnya perempuan pilih perempuan, wah bisa menang itu perempuan gitu kan. Jadi, nah kadang-kadang memang yang nggak sehatnya itu rivality between women. Jadi ketika perempuan mau sukses, justru yang menjegalnya adalah perempuan itu sendiri. Jadi dia nggak ikhlas kalau perempuan lainnya lebih sukses gitu, sehingga dia berupaya biar nggak dapat juga, itu juga nggak sehat gitu ya. Jadi ya sebaiknya sih kita memberi kesempatan dan peluang yang sama antara perempuan dan laki-laki. Kemudian kita mengedukasi masyarakat untuk memberdayakan perempuan. Nah ini sudah lembar terakhir, jadi penutup. Jadi tadi kan saya sudah mengutip beberapa ayat-ayat Al-Quran ya, bahwa laki-laki dan perempuan itu derajatnya sama di hadapan Allah, kemudian tidak ada perbedaan antara pria dan perempuan, semuanya punya kesempatan yang sama. Kemudian manusia itu pada fitrahnya ada rangkaian tingkat-tingkat kesempurnaan spiritual yang puncaknya adalah kedekatan maksimum di hadapan ilahi. Dan ini semua ditentukan oleh kesalehan ya. Jadi tidak laki-laki, tidak perempuan, semua sama di mata Allah kecuali tingkat ketakwaannya. Jadi tingkat ketakwaannya ini bisa ada pada perempuan dan bisa ada pada laki-laki. Jadi manusia yang paling baik di mata Allah adalah manusia yang paling soleh atau manusia yang paling bertakwa. Jadi intinya itu, kita harus mendekatkan diri kepada Allah semakin bertakwa. Nah, mudah-mudahan dengan belajar tentang aspek kesetaraan gender dalam Islam ini nanti menjadi bekal kalian ketika baik itu dalam berumah tangga maupun bermasyarakat untuk sama-sama memberikan peluang dan kesempatan baik itu untuk perempuan dan laki-laki. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Mari menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan ya mudah-mudahan ke depan semuanya bisa berperan dalam masyarakat ya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dan ketika kalian nanti di posisi-posisi pengambil kebijakan, berikan kesempatan yang sama untuk perempuan untuk lebih maju.